Jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa TVRI Bengkulu. Indonesia diisi dengan berbagai macam suku dan budaya, diisi dengan berbagai macam keanekaragaman dan heterogen yang sangat luar biasa, termasuk salah satunya di Provinsi Bengkulu. Namun perbedaan ini tidak membuat kita menjadi berseteru, perbedaan juga tidak membuat kita menjadi bergaduh. Namun kita bersatu di dalam sebuah perbedaan. Seperti kata pepatah Ethiopia yang mengatakan bahwa ketika laba-laba bersatu, ia akan dapat mengikat seekor harimau. Tema Brendo TVRI Bengkulu hari ini sangat berkaitan dengan kutipan tersebut, pemirsa, yaitu budaya Minang di Bengkulu. Tentunya bersama saya, Poso Siregar, yang akan memandu kurang lebih selama 1 jam ke depan. Sudah hadir di studio TVRI Bengkulu kedua narasumber kita, pemirsa. Saya perkenalkan terlebih dahulu. Yang pertama ada Bang Marwandi ya Pak ya, Marwandi Rajo Intan ST selaku Ketua KBRTS Provinsi Bengkulu. Assalamualaikum Bang, apa kabarnya Bang? Selamat sore pemirsa TVRI Bengkulu dan warga Minang, warga Bengkulu yang asal Minang yang berada di kota Bengkulu. Oke, tentunya kita siap untuk memberikan edukasi, informasi terkait dengan budaya Minang yang ada di Provinsi Bengkulu ya Bang ya? Siap ya Bang ya. Oke, pemirsa, yang kedua saya perkenalkan ada Bang Yuasman Jamba selaku Sekretaris IKABAS. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kabar baik. Selamat sore kepada pemirsa TVRI dimanapun Anda berada di Provinsi Bengkulu. Salam sejahtera. Salam sejahtera ya Bang ya. Ini salam sejahtera, salam sehat nih harus kita terus galakkan nih Bang. Ya, itu yang paling utama ya Bang. Iya. Karena kalau tidak sehat cak mana informasi. Ya, kalau tidak sehat tuh pikirannya ke badan dulu ya Bang. Belum kepikirannya kemana-mana tuh. Oke, berkaitan dengan tema kita hari ini, budaya Minang di Bengkulu. Kita jangan langsung serius-serius, sesuai dengan konsepnya Brendo. Ya, betul. Nongkrong di teras rumah, ya kan, di Brendo rumah. Sekaligus kita mengobrolkan satu hal. Dalam hal ini budaya Minang di Bengkulu. Tapi sebelum jauh, saya ingin menanyakan. Ini kan biasanya dikenal beberapa suku yang ada di Sumatera, ini biasanya dikenal sebagai suku perantau. Termasuk salah satunya adalah suku Minang. Nah, kenapa ada bisa anggapan seperti ini? Ini awal mula seperti apa? Atau seperti apa kalau pandangannya? Baik, Bang. Sebelumnya, saujuk sambah ke pengulu, mohon izin karbakeh nenek mama, katangah ambo dahulu untuk menaruh sawah taruko, ambo dan bukan cadik pandai, rang mudo baru gadang. Kalau salah tolong elokkan, kok sentiang tolong dibelai, bawa ke tengah kok nyosipi, di tengah dipaga adik joleng bago. Dalam memenuhi acara ini tentu kami hadir memberikan pandangan-pandangan terhadap perantau Minang yang mengisi kebudayaan di Bengkulu. Tentunya kehadiran kita bukanlah sesuatu yang aneh, namun memang budaya Minangkabau seperti yang dikatakan tadi bahwa cenderung merantau. Nah, kalau bicara kita tentang kebudayaan, tentu kita bicara tentang adat istiadat. Adat istiadat yang adat bersandi sarak, sarak bersandi kita buah. Di dalam itu, adat istiadat itu meliputi 7 unsur. Yang pertama itu bahasa. Bahasa Minangkabau, cara berbahasa, kemudian tutur kata dalam berbahasa. Yang kemudian itu peralatan atau teknologi. Teknologi itu ada di kampung halaman. Jadi Minangkabau itu terdiri dari nagari, yaitu bentuk pemerintahan yang terkecil. Kemudian baru kabupaten. Ini yang berbeda dengan daerah-daerah lainnya. Ini berbeda dari daerah lain. Nah, syarat nagari ini tentu ada unsur-unsur yang terpenuhi. Salah satu kesukuan, itu poin yang ketiga. Jadi kekerabatan itu adalah kesukuan. Banyak suku di Minangkabau. Nah, syarat nagari berdiri ada pasukuan. Sasuku itu artinya seperempat.
minimal 4 suku baru bisa nagari didirikan. Nah, salah satu saya sendiri mewakili keluarga besar Rang Tanjuang Sarumpun Provinsi Bengkulu yang bersuku Tanjuang. Itu yang meliputi 7 unsur tadi. Kemudian selanjutnya itu keilmuan. Di Minangkabau keilmuan ini diberikan sejak usia dini. Laki-laki Minangkabau yang biasanya dilakukan menjadi budaya berumur 7 tahun itu sudah tidur di surau, Sudah di bisa. sola. Iya. Kenapa demikian? Itu menjaga seorang laki-laki akan menjadi calon nenek mama. Tidak boleh berkumpul dengan iparnya, kakak iparnya atau saudara-saudara perempuan. Dia sudah dilatih untuk mandiri. Apa yang dilakukan di surau? Sejak umur 7 tahun ya? 7 tahun. Itu mulai melakukan pendidikan usia dini. Kemudian daripada itu di surau itu apa yang dilakukan? Itu belajar mengaji, belajar sembahyang, belajar syariat Islam. Karena memang adat kita, adat bersandi sarak bersandi kita bukan. Kemudian di samping itu di surau itu juga menimpa ilmu adat dan budaya sebagai pembekalan sebuah kepribadian yang mengacu kepada adat istiadat. Selanjutnya tentu keakraban. Keakraban itu yang kita bicarakan tadi, kesukuan. Banyak suku di Minangkabau, banyak variabel dan sifat-sifat tertentu. Kesemuanya itu lahir dari Luhak Nantigo. Itu nenek moyang. Apa itu Luhak Nantigo? Luhak Nantigo ini sebuah daerah asal mula suku Minang berdiri. Oke. Minang berdiri dan disempurnakan pada abad ke-18. Oke. Nah, makanya Minang itu sudah menjadi sesuatu adat yang adat bersandi syarak. Syarak ini syariat. Kemudian syariatnya bersandi kitabullah. Oke. Selanjutnya di dalam keilmuan ini begitu menginjak usia remaja, anak laki-laki itu sudah disuruh menuntut ilmu keluar daerah. Oh, ini bahkan ada di tata cara adat bahkan ya Pak ya? Merupakan sebuah esensional di dalam adat itu diatur keilmuan itu. Kenapa harus keluar daerah? Satu, melatih kemandirian. Yang kedua, menerima variabel keilmuan. Jadi tidak seperti katak dalam tempurung. Oh, jadi udah merasa besar padahal di kandang sendiri ya Pak Kandang ya? sendiri. Nah, sehingga dia kurang menerima perbendaharaan keilmuan dari sosial-sosial lainnya. Selanjutnya itu tentang seni. Nah, seni ini termasuk budaya yang diatur di adat Minangkabau. Seni ini meliputi ada acara-acara seperti acara barale, turun mandi, kemudian seni yang musik talempong, tari pasambahan, tari payung. Nah, dari berapa unsur tadi, sebagian besar bisa dibawa ke perantauan manapun. Bisa diterima di Karena kelompok manapun adat ya Pak? Minangkabau tidak mau bertentangan dengan dan tidak akan berbenturan dengan adat istiadat manapun. Di adat Minangkabau selalu dipesankan, di ma bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Di situ adat diisi, di situ limbogo dituang. Artinya, di mana tempat kita berada, kita harus mengisi adat yang di tempat kita berada. Jadi nggak boleh mau dominan sendiri ya Pak ya? Tidak boleh menenun sendiri, kita harus sendiri. menyesuaikan. Nah, egosentrik di dalam perantauan. Kalaulah orang Minang tidak bisa mengikuti kehidupan bersosial dengan masyarakat di mana dia berada, tentu dia terusir dan terusik. Tapi apa yang kita lihat bersama, tidak pernah ada benturan kepada orang Minang, karena memang mereka dan kami dibekali, kalau bakato di baruh-baruh, kalau mandi di baruh-baruh, mohon maaf, kalau mandi di baruh-baruh, bakato di bawah-bawah. Apa tuh Pak? Jadi berkata itu kita tidak boleh menyombongkan diri. Kita melihat sosial yang lainnya, apa bahasa orang di situ. Tentu kita harus belajar dan bisa menerima. Kemudian kalau mandi di baru-baru, ibarat tepian mandi ini.
Kalau tepian mandi itu orang mandi di hilir kita, tentu dia merasa bekas mandi kita yang dimandikan. Itu merupakan suatu tantangan yang membuat orang tersinggung. Nah, dilihat tepian tuh kalau orang mandi di atas, kita di hilirnya gitu. Jadi begitulah Minangkabau. Kemudian juga budaya Minangkabau tentang religi. Ini salah satu unsur prinsip itu ya, Pak? Prinsip yang merupakan esensial dari adat itu tersebut. Religi ini memang Minangkabau tadi kan dari kecil diajarkan tidur di surau, menuntut ilmu. Nah, religi ini diterapkan berkehidupan sosial juga. Di mana bumi dipijak, situ langit dijunjung, kita harus berkontribusi terhadap pembangunan daerah itu sendiri. Dari sisi religinya, di mana orang Minang sudah banyak berkumpul, itu mesti masjid didirikan. Karena dia mencerminkan nilai-nilai yang nilai-nilai keagamaan. Karena tempat berkumpul orang Minang itu ada berapa tempat? Satu masjid, yang kedua lapau atau warung-warung, yang ketiga lapangan bola. Olahraga ya, Pak? Kalau ada Minang ada bolanya gitu. Iya. Nomor satu juga itu. Nomor satu itu. Nah, masjid ini dibangun, kemudian salah satu ini ada perantau Minang di sini yang membuat suatu kelompok yang mungkin namanya beliau nih Pak Yuasman kan sekretaris IKABAS. IKABAS sebuah organisasi sosial Minang membangun masjid, itu yang diutamakan. Oh, itu yang paling utama ya, Pak? Ya. Nah, masjid dibangun, kemudian masjid itu setelah dibangun oleh IKABAS, ya Pak Yuasman, dibangun oleh itu nanti diserahkan kepada masyarakat setempat. Jadi tidak klaim ini punya Oh, orang tidak. Seperti itu ya, Pak ya? Tidak. Jadi bagaimana azas pemanfaatan itu bisa optimal. Nah, masjid ini silakan bentuk kepengurusannya, tapi bersinergi dengan orang Minang sendiri. Oke. Jadi itu yang dilakukan orang Minang untuk mengisi pembangunan dan kebudayaan di. Oke, sebelum dilanjutkan Pak Marwan, saya ingin ke Bang Yuasman terlebih dahulu. Ya. Jadi artinya kalau dari penjelasan Pak Marwan tadi, artinya kalau orang Minang belum merantau nih belum mencerminkan nilai-nilai dan prinsip tadi, berarti artinya. Gimana kalau tanggapannya? Terlebih dahulu perkenalan, saya Yuasman Jamba, sekretaris dari IKABAS, Ikatan Keluarga Bayang dan Sekitarnya. Memang betul semua yang dikatakan Kakanda Marwandi tadi orang Minang, tapi tidak juga seperti itu kan. Kalau seandainya belum merantau itu belum dikatakan orang Minang. Ini guyon. Cuman Bang, ya? mayoritas orang Minang itu mayoritas kalau udah besar itu merantau. Seperti kata Kakanda Marwandi tadi, itu umur 7 tahun udah dilatih sama orang tuanya kan untuk hidup mandiri. Seperti dilatih untuk bersilat atau ilmu agama. Dari kecil memang udah ditempa hal-hal seperti itu. Nah, jadi tujuannya mungkin untuk merantau nanti tidak merasa canggung, bisa hidup mandiri dimanapun nanti dia untuk menumpang hidup atau merantau kan. Tapi alhamdulillah dimanapun orang Minang berada, dia mampu untuk beradaptasi. Dan diterima oleh masyarakat. Dan diterima, alhamdulillah diterima seluruh lapisan masyarakat. Baik itu dimanapun di Indonesia ini. Oke, tapi kalau situasinya saat ini masih banyak yang keinginan dari orang-orang yang menetap di Minang ini untuk di Sumatera Barat maksud saya, untuk keluar juga merantau, atau sebagian besar juga sudah ingin kita membangun daerah sendirilah. Kalau dilihat persentase masyarakat asal Minang dimanapun berada, jauh lebih banyak di perantauan daripada yang berada di kampung halaman sendiri. Kalau kita lihat nih sebelum Lebaran, kampung halaman tuh sepi. Yang ada hanya anak-anak usia di bawah, anak-anak pendidikan SMA, yang tua-tua. Nah, bahkan ada yang tua menunggu 4 buah rumah. Karena memang mereka merantau semua. Iya, keluarga-keluarga udah di mana-mana ya, Pak. Iya, filosofi yang ditanamkan, Krakatau madang diulu, babuah babungo balun. Merantau bujang dahulu, di kampung Pegunungan Balun. Artinya, kalau anak muda ini merantau, dia akan tertempa dengan berbagai pengalaman. Sehingga nanti dia dirantau, nanti sudah mendapatkan ilmu dan pembekalan-pembekalan kehidupan, dia berkontribusi terhadap pembangunan. Pertama,
pembangunan daerah tempat dia berada. Yang kedua, pembangunan di kampung sendiri. Apa yang dia bisa lakukan? Mungkin secara fisik mereka akan membangun kampung halaman, mendirikan rumah untuk anak kemanakan, atau juga hanya serendah-rendahnya untuk menuangkan pikirannya. Oh ternyata ini anak-anak muda di kampung ini harus begini, ini harus dilakukan. Itu jalinan antara ranah dan rantau. Ranah ini kampung halaman, rantau itu tempat kita tinggal sekarang, itu selalu terkoneksi dan tidak bisa terpisah. Artinya merantau ini tidak serta-merta meninggalkan ranah atau tanah asal ini dengan... Iya, betul, betul. Kalau merantau, orang Minang tidak pulang-pulang tuh rantau Cino. Rantau Cino tidak tahu lagi tempatnya di mana, tidak balik-balik lagi. Oke. Semakin menarik pembahasan kita, kita harus jeda terlebih dahulu, Bang. Kita akan bahas lebih lanjut di segmen berikutnya. Ya pemirsa, jangan kemana-mana, tetap di Berendo TVRI Bengkulu.